1. Menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi 2, yaitu A. Tertulis dan tidak tertulis, B. Objektif dan subjektif, C. Material dan formal, D. Privat dan publik, E. Nasional dan gereja. Jawaban yang benar adalah C. 2. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Pernyataan tersebut merupakan bunyi BUD NRI tahun 1945 yaitu pasal A1 ayat 1, B1 ayat 2, C1 ayat 3, D2 ayat 1, E2 ayat 2. Jawaban yang benar adalah A. 3. Yang termasuk penggolongan hukum berdasarkan isinya adalah A. Hukum undang-undang dan traktat, B. Hukum kebiasaan dan internasional, C. Hukum traktat dan nasional, D. Hukum publik dan privat, E. Hukum alam dan kebiasaan. Jawaban yang benar adalah D. 4. Yang tidak termasuk penggolongan hukum berdasarkan sumbernya adalah A. Hukum undang-undang, B. Hukum kebiasaan, C. Hukum traktat, D. Hukum jurisprudensi, E. Hukum alam. Jawaban yang benar adalah D. 5. Peradilan umum adalah badan peradilan yang meliputi A. Pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, B. Pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota negara, C. Pengadilan MA yang berkedudukan di ibu kota provinsi, D. Peradilan militer, E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang benar adalah A. 6. Lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan atau perselisihan antar lembaga negara ialah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. Komisi Pemberantasan Korupsi, E. Badan Pemeriksa Keuangan. Jawaban yang benar adalah B. 7. Pengadilan tingkat pertama ialah A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Pengadilan Agama. Jawaban yang benar adalah A. 8. Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya, merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara yaitu A. Traktat, B. Undang-undang, C. Doktrin, D. Jurisprudensi, E. Kebiasaan internasional. Jawaban yang benar adalah D. 9. Perhatikan kasus berikut ini, apabila terjadi suatu kasus hukum, di mana seorang warga masyarakat melakukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pelayanan dan kebijakan dari instansi pemerintah yang menyalahi prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dari kasus tersebut penggugat merasa dirugikan baik moral maupun material, sehingga warga masyarakat tersebut dapat melakukan gugatan ke A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Mahkamah Agung, D. Pengadilan Tata Usaha Negara, E. Pengadilan Tipikor. Jawaban yang benar adalah D. 10. Yang bukan termasuk hukuman pokok ialah A. Pidana mati, B. Pidana penjara, C. Pidana kurungan, D. Pengumuman keputusan hakim, E. Pidana denda. Jawaban yang benar adalah D.